Ya, Anda sudah mengikuti lagi apa yang sebetulnya terjadi di Rohingya yang kira-kira terjadi di Myanmar sejak 2012. Nah, dunia terus menyoroti sejak saat itu upaya penyelesaian konflik etnis Rohingya di Myanmar ini. 4 tahun sudah berlalu sejak bentrokan berdarah terjadi di Myanmar. Nasib etnis Rohingya di sana tidak kunjung jelas sampai sekarang. Pemerintah Myanmar sendiri masih enggan untuk mengakui status kenegaraan mereka walaupun sudah banyak mendapatkan tekanan terutama dari negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Belum lagi kondisi ini diperparah dengan aksi kekerasan yang masih saja menghantui warga Rohingya termasuk yang terjadi beberapa waktu lalu. Saya sudah bersama dengan tamu kami di Sapa Indonesia, Dr. Muhyiddin Junaidi. Saya menyebutnya ini Menlunya MUI, tepatnya sebagai Ketua MUI Pusat Bidang Kerjasama Internasional dan Hubungan Luar Negeri. Assalamualaikum, Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 4 tahun saya tahu MUI bersama Kementerian Luar Negeri terus berupaya. Apa saja sebetulnya upaya yang sudah dilakukan? Saya masih ingat waktu itu kami diterima oleh Bapak Menlu Marty Natalegawa di kantor beliau. 2012 itu bulannya bulan Juli dan hari Jumat. Menlu ketemu Menlu tuh ya, MUI dengan RI. Kami menyampaikan beberapa poin, antara lain yang paling krusial dan signifikan adalah minta kepada pemerintah Myanmar agar mengakui status kewarganegaraan saudara-saudara kita yang Muslim di wilayah Rakhine atau Rakhine State. Karena bagaimanapun juga dari sisi sejarah, Muslim datang ke Rohingya itu pada abad ke-9. Mereka datang bukan hanya dari India, tapi dari Persia, dari Cina, dan dari Middle East. Kemudian sempat mereka diberikan izin untuk membangun masjid, khususnya Muslim yang datang dari Cina, atas restu dari Raja Burma waktu itu. Nah, sekarang memang presentasi tentang jumlah total Muslim di negara tersebut berbeda. Kalau dari sisi umat Islam, mereka mengatakan itu sekitar 14-18%. Ini pun diakui oleh kawan-kawan kita di Human Rights Watch dan berbagai macam lembaga internasional lainnya. Nah, Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia minta kepada pemerintah agar mengambil peran konkret, mengambil peran yang tegas bersama-sama dengan negara-negara ASEAN beserta negara-negara OIC, Organization of Islamic Cooperation, untuk melakukan pressure kepada pemerintah Myanmar agar menerima permintaan status kewarganegaraan. Tapi ternyata belum terjadi banyak hal seperti kita sebut kemajuan, malah terjadi kekerasan lagi. Sangat kita apa yang kurang? Sangat kita sayangkan transisi demokrasi yang terjadi di Myanmar dari junta militer ke sebuah negara yang demokratis, liberal, itu hanya baru sampai pada tahapan awal. Tadinya kan kita harapkan ada perubahan untuk etnis Rohingya di sana. Iya, sangat disayangkan sekali bahwa seorang pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi sama sekali tidak menerima calon dari anggota Dewan National League for Democracy, 1151 calon anggota, satu pun tidak ada yang Muslim. Kenapa? Karena pada saat terjadi proses yang dilakukan oleh pemerintah masa yang lalu 1982, itu ada peraturan orang yang berhak mendapatkan kewarganegaraan adalah mereka yang sudah tinggal di wilayah itu selama 60 tahun. Itu harus ada bukti, ada dokumen yang valid. Sayangnya umat Islam tidak punya dokumen itu. Sehingga kemudian tidak bisa menembus persyaratan tersebut. Dengan kondisi seperti ini Pak Junaidi, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara Muslim kita di Rohingya? Paling tidak kita juga tidak bisa sendiri. Ada negara ASEAN lain yang juga Muslimnya banyak, Malaysia dan lain-lain. Terus terang, di ASEAN ini jumlah penduduknya di 10 state member countries itu ada 618 juta. Banyak kan kita itu. Ya, 43% adalah Muslim, 40% adalah Buddha,
sisanya Kristen. Jadi kalau kita berbicara dari sisi demografis, dari sisi jumlah penduduk, Mayoritas. Kita sebetulnya Muslim mayoritas. Kita Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di atas permukaan bumi ini. Untuk itu secara moral kita berkewajiban. Memang kita mengakui ada yang namanya Asian's Principle of Non-Interference. Di kalangan anggota negara ASEAN kita tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara ASEAN. Tetapi ini masalah HAM, bukan masalah intervensi. Oleh karena itu, kawan-kawan kita, Bapak pimpinan di negara ini, tolonglah lihatnya dari sisi human angle, ya humanitarian. Dan kita sudah memberikan bantuan kepada mereka. Tapi sangat disayangkan, bantuan itu hanya sampai di ibu kota. Nah, untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut ke wilayah lain itu tidak bisa. Jadi tidak sampai bantuan itu? Kata pemerintah, pejabat pemerintah di sana sampai. Itu kan harus dibawa koordinasi pejabat yang bersangkutan. Kita tidak tahu. Di Rakhine itu ada 1,3 juta Muslim tinggal di sana. Dari 3 juta kan, berarti sekitar 40% penduduk Rakhine itu adalah Muslim. Walaupun ada di antara mereka adalah para pendatang atau imigran dari Bengal. Karena mereka secara geografinya di pinggir berbatasan dengan Bangladesh. Ya, jadi ada banyak masalah ini. Saya melihat begini, diplomasi kita paling tidak harus lebih keras lagi. Kemudian bantuan-bantuan kalau bisa dikawal langsung biar bisa sampai dengan bendera ini untuk hak azazi. Satu lagi bagaimana mengenai sikap Indonesia yang sedikit kewalahan juga. Bahkan kemudian justru Amerika Serikat yang akan menerima etnis Rohingya bisa ke sana. Anda melihat ini seperti apa? Karena berkaitan dengan rencana eksodus banyak etnis Rohingya dari Myanmar. Kemungkinan juga akan mampir juga ke Indonesia. Iya, kita ingat bahwa kita telah menampung ratusan, bahkan 800 sampai 1000 yang tinggal di daerah Aceh dan sekitarnya. Ya, sampai ke Medan. Sampai ke Medan. Dan mereka, the country's destination bukan Indonesia. Ya, tujuan utama negara mereka yang mereka cari adalah Malaysia. Kemudian Thailand, baru Indonesia. Karena mengapa? Karena Malaysia jauh is much better than Indonesia, ya, enjoy prosperity ya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita ini kalau ingin betul membantu memang harus hand in hand, kerjasama. Indonesia, Malaysia, dan Brunei, 3 negara Muslim yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kita harus melakukan pressure, tekanan. Lalu kita minta kepada UNHCR, tolong ini diperhatikan nasib mereka. Jangan seperti binatang mereka diperlakukan seperti itu. Makanya dari Amerika, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka peduli. Nah, kalau Amerika saja peduli, kenapa kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang secara geografis jauh lebih dekat? Kalau kita bicara tentang Palestina, semua orang demo tentang Palestina. Kenapa? Saudara-saudara kita yang dizalimi, dibunuh, kemudian diusir dari tempat dan rumah-rumah mereka, kita diam saja. Ini saya melihat adalah sebuah collective sin, ya, dosa bersama. Ini berarti MUI akan terus mengawal kasus Rohingya ini, termasuk dalam waktu dekat akan bertemu dengan Kemenlu lagi? Kami berencana, kami sudah bertemu. Dan kami sampaikan kepada Menlu bahwa kami dari Majelis Ulama dan Ormas Islam siap memberikan bantuan. Mungkin dari sisi beasiswa, katakanlah mahasiswa Muslim yang ingin belajar di Indonesia, Ormas Muhammadiyah cukup banyak, universitas perguruan tinggi, sekolah-sekolahnya bisa kita berikan beasiswa mereka belajar di sana. Dengan harapan kembali nanti mereka secara pendidikan lebih bagus dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Permasalahan yang sangat krusial adalah mereka tidak berpendidikan, uneducated. Daerahnya daerah yang sangat subur. Tapi mereka memang mengalami diskriminasi yang sejak berabad-abad, bukan berdekade. Baik. Pak Junaidi, mudah-mudahan ini bisa terus kita kawal dan kita bisa terus membantu saudara-saudara Muslim di Rohingya Myanmar ini. Terima kasih sudah berbagi apa yang sudah dilakukan MUI mengenai kasus ini. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi Pak Junaidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.